Selamat pagi. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya mulai. Berdoa selesai. Halo, apa kabar semua? Saya berharap kalian masih sehat, terus masih selalu sukacita ya setiap hari. Untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita masih PJJ ya. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau mengingatkan ke kalian, kemarin minggu lalu kan saya ngasih tugas ke kalian. Nah, yang merasa belum mengerjakan tugas, tolong tugasnya segera diselesaikan dan segera dikumpulkan. Bisa dikumpulkan lewat classroom atau ke sekolah. Kalau kalian enggan ke sekolah, mending kalian kumpulkan di classroom saja. Jangan lupa dikasih nama sama kelas ya. Nah, yang kedua itu soal absen. Yang belum absen tolong segera absen, karena absennya itu bisa dibuka sampai jam pembelajaran IPS saja. Nah, oke, itu aja sih yang perlu saya ingatkan. Terus 2 minggu yang lalu kita kan sudah membahas tentang kebutuhan manusia. Jadi kalian sudah mengerti ya apa itu kebutuhan, kenapa kok setiap hari itu kita harus memenuhi kebutuhan gitu ya kan. Terus kebutuhan juga kemarin dibedakan beberapa macam. Yang sering kita dengar itu ada kebutuhan primer, sekunder, sama tertier. Primer itu apa, sekunder apa, tertier apa, itu sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, tindakan ekonomi itu apa? Motif ekonomi itu apa? Dan prinsip ekonomi itu apa? 2 minggu yang lalu kan saya mengatakan kalau manusia ini itu adalah makhluk ekonomi atau disebut juga dengan human economicus. Artinya makhluk ekonomi itu seperti apa sih? Jadi artinya kok manusia ini disebut makhluk ekonomi itu ini. Manusia selalu memenuhi kebutuhannya untuk mensejahterakan hidupnya. Nah, dengan cara apa manusia ini bisa mensejahterakan hidupnya? Dengan cara melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tingkat kemakmuran. Kalau tingkat kemakmurannya itu sudah dicapai, maka manusia ini itu tidak mengalami kekurangan, terutama dalam kekurangan ekonomi mereka. Jadi manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi itu artinya manusia ini memenuhi kebutuhan untuk mensejahterakan hidupnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melakukan berbagai hal agar hidupnya ini itu makmur dan sejahtera. Itu arti dari manusia disebut makhluk ekonomi. Sampai di sini dipahami dulu ya. Sampai di sini makhluk ekonomi itu apa? Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya itu disebut tindakan ekonomi. Nah, di sini saya ulangi lagi ya. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut
tindakan ekonomi. Contoh dari tindakan ekonomi ini apa? Di sini saya nanti mencontohkan 3 contoh. Yang pertama itu saat kita berbelanja di pasar, terus olahraga, terus yang sedang kita lakukan saat ini yaitu pembelajaran. Nah, kenapa sih kok saya mencontohkan tindakan ekonomi itu pasar? Karena pasar ini itu kan di pasar, bukan di pasar ya. Kalian lihat aja, ibu kalian kan sering tuh berbelanja, entah itu di pasar, di warung. Nah, itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya kan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya kan, kebutuhan sehari-hari, terutama dalam kebutuhan primer sama kebutuhan sekunder. Terus yang kedua itu nih, olahraga. Nah, olahraga itu nanti kita akan masuk ke dalam kebutuhan jasmani. Kalau kita sering olahraga, maka tubuh kita nanti akan sehat gitu. Terus contoh yang ketiga ini itu proses belajar. Proses belajar ini tuh termasuk dalam kebutuhan rohani, yaitu tentang pendidikan. Kalau kita belajar, kita berpendidikan, maka kita nanti akan memperoleh prestasi seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari tindakan ekonomi. Seseorang di sini itu akan melakukan sesuatu itu didorong oleh keinginan atau ingin memperoleh sesuatu. Jadi orang yang ingin melakukan sesuatu itu mempunyai rasa dorongan dari diri orang tersebut. Nah, keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut dengan motif ekonomi. Jadi motif ekonomi itu keinginan yang didorong dari diri manusia tersebut atau orang itu sendiri. Nah, di sini nanti motif ekonomi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu motif mencari keuntungan atau laba. Yang kedua, motif berbuat sosial. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir, motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, kira-kira motif-motif tersebut tuh contohnya seperti apa sih? Nah, yuk kita lihat bersama-sama di slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama motif mencari keuntungan atau laba. Nah, di sini saya mengambil contoh orang yang bekerja. Coba kalian lihat, bapak atau ibu kalian yang bekerja, mereka bekerja pastikan ingin mendapatkan keuntungan, laba atau penghasilan kan. Nggak mungkin kalau kita bekerja, bapak ibu kalian bekerja itu nggak ingin mendapatkan apa-apa, itu kan nggak mungkin. Pastikan menginginkan mendapat penghasilan, ya kan. Nah, itu yang disebut dengan keuntungan atau laba. Tuh, jadi di sini saya tulis seseorang bekerja untuk memperoleh penghasilan atau laba. Terus motif yang kedua itu motif bantuan sosial. Nah, motif bantuan sosial itu contohnya di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama itu anak yang menolong kakek-kakek. Terus yang gambar yang tengah itu orang yang menolong orang yang sedang jatuh dari sepeda. Terus yang ketiga itu memberi santunan ke anak atau ke nenek-nenek ya. Coba kalian lihat di sini, di sini kan ini lagi musim hujan ya.
Kalian kalau melihat berita pasti kan banyak bencana alam, entah itu banjir, tanah longsor, kemarin juga ada sempat gunung meletus itu kan. Nah, kalau semisal di daerah kalian itu ada aksi sosial, biasanya kan di gereja-gereja itu banyak mengadakan aksi sosial. Sebisa mungkin kalau kita punya, kita bantu. Misal membantu dengan cara apa? Enggak harus membantu dengan uang, mengasih uang berapa juta gitu, enggak. Tetapi kita bisa membantu dengan memberi pakaian yang sudah tidak kita pakai. Tapi dengan satu catatan, pakaian itu harus masih layak pakai. Terus bisa menolong dengan mengirimkan sembako, misal mie instan, telur, minyak, gula, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari motif bantuan sosial. Terus yang ketiga itu ada motif untuk mendapat penghargaan. Nah, biasanya di sini itu prestasi ya. Nah, prestasi ini itu bisa diberi dengan piala atau ranking. Kalau di sekolah itu biasanya ranking ya. Kalau kalian ini prestasinya bagus, nilainya bagus, itu pasti kalian akan mendapatkan ranking gitu. Itu adalah salah satu contoh dari penghargaan. Terus selanjutnya ada motif untuk memperoleh kekuasaan. Di sini saya mengibaratkan orang kaya. Nah, itu saya mengambil gambar orang yang sedang tidur di atas uang. Itu adalah salah satu contoh dari memperoleh kekuasaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, kita ke selanjutnya. Nah, di sini saya mengatakan kalau melakukan tindakan ekonomi itu harus diterapkan dengan prinsip ekonomi. Kira-kira prinsip ekonomi itu apa? Di sini prinsip ekonomi itu usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan mengorbankan sekecil mungkin. Usaha untuk mendapatkan hasil dengan mengorbankan sekecil mungkin. Jadi kita harus berani mengorbankan. Itu kan? Apa sih yang harus dikorbankan? Banyak, ada keinginan kita, uang kita. Nah, itu adalah salah satu contoh prinsip ekonomi yang harus dikorbankan. Contohnya kita lihat. Semisal nih, sebelum kita masuk contoh, kita nih, prinsip ekonomi itu berhubungan dengan bidang usaha. Bidang usaha apa? Bidang usaha efisien sama bidang usaha efektif. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan efisien? Apa yang dimaksud dengan efektif? Efisien itu kegiatan yang dilakukan tepat untuk mendapat target yang diinginkan. Itu efisien. Tapi kalau efektif itu apa yang dilaksanakan benar. Itu efektif. Nah, terus contohnya apa? Contohnya, semisal kalian ingin membeli tas dengan merek apa ya? Merek D gitu ya, sebut aja merek D. Nah, di sini di tiga toko itu ada tas yang kalian maksud atau yang kalian pengen. Itu misal toko A, B, C. Nah, di toko A, B, C itu ada tas yang kalian inginkan. Tetapi dari ketiga tas itu harganya itu berbeda. Dari toko A, B, sama C. Nah, semisal tas itu yang di toko A itu harganya 2 juta. Terus toko B itu harganya 1.500.000. Kalau toko C itu harganya 1 juta.
Nah, kira-kira kalian ingin membeli tas itu di toko yang mana? Toko A, B, atau toko C? Oke, jadi kita akan beli di toko C. Karena apa? Karena harganya lebih rendah dibanding toko A sama toko B. Dengan tas yang sama, tetapi harganya itu berbeda, gitu. Di toko A ada tas yang kalian maksud, di toko B ada tas yang kalian maksud, di toko C ada tas yang kalian maksud, tetapi harganya itu berbeda-beda. Yang di A itu 2 juta, yang di B itu 1.500.000, yang di C ada 1.000.000 tok. Jadi kalian ingin membeli yang mana? Otomatis orang-orang atau kalian ingin membeli yang di toko C karena lebih murah, gitu. Itu adalah salah satu dari prinsip ekonomi. Jadi harus berani mengorbankan sekecil mungkin, gitu. Nah, untuk dari materi kali ini, maka orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu mempertimbangkan sesuatu dan harus berani mengorbankan sesuatu sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Nah, itu kesimpulan dari tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Coba kalian pahami, itu di LKS kalian juga ada materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Pembahasannya tidak jauh beda dari LKS kalian, seperti itu. Kalau semisal ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanya di grup WA kita. Nanti kita diskusi bersama-sama, seperti itu. Oke, pembelajaran hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar, jangan malas-malasan, selalu optimis. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Nanti jangan lupa PJJ di jam ke 3 sama 4. Oke, selamat siang.